Pemirsa, kebakaran meludeskan 20 rumah warga semi permanen di Kampung Duri Dalam, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Diduga kobaran api ini berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kobaran api membakar pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Duri Dalam, RT 10, RW 05, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Api dengan cepat menjalar rumah warga dari bangunan semi permanen ke sejumlah bangunan lain. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Sedikitnya 20 rumah warga ludes terbakar api. Pemiliknya siapa, Bang? Kurang tahu deh kita. Kurang tahu. Ini kurang lebih ada berapa rumah yang terbakar? Dia cuma satu RT doang sih, 10 doang. Aku dapat info di telepon ada kebakaran di wilayah RT 10. Dan sumbernya ini juga belum ketahui juga. Api berhasil padam berselang 1 jam setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang tak henti mengguyur Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat selama 3 hari terakhir membuat Sungai Citanduy meluap. Ratusan rumah warga terendam, sawah tergenang, dan jalan provinsi lumpuh terbenam air. Hujan dengan intensitas tinggi mengubah sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran menjadi lautan air. Wilayah yang terparah akibat banjir terjadi di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Jalan provinsi penghubung Pangandaran terendam hingga 40 cm. Kendaraan roda 2 tak lagi bisa melintas, sementara warga terpaksa berjalan kaki menembus banjir demi beraktivitas. Kecamatan Padaherang, Dusun Sukasari, Desa Sukanagara menjadi wilayah terparah. Total, rumah yang terdampak di 2 kecamatan itu mencapai 181 unit dengan rincian 31 rumah di Padaherang dan 150 di Kalipucang. Luapan terjadi karena Sungai Citanduy tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu meliputi Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Masuk rumah dari jam 1 malam. Sering ini. Biasa kalau besar kayak gini per 5 tahun sekali. Di Kecamatan Padaherang ada 2 desa, yaitu Desa Sukanagara dan di Desa Ciganjeng. Tapi ini sekarang ada pengungsi yang sambil menunggu air lah. Kini, sebagian warga telah mengungsi mengantisipasi adanya banjir susulan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga agar waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berhadapan dengan hukum ABH. Polisi ini akan mengutamakan hak-hak anak dalam proses pengusutan kasus. Polisi telah menetapkan terduga pelaku dalam insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta sebagai anak berhadapan dengan hukum. Terduga pelaku merupakan siswa SMA yang aktif dan tidak berhubungan dengan jaringan teror tertentu. Saat ini terduga pelaku masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi terus mengusut secara menyeluruh kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Penyidik telah meminta keterangan dari 20 orang saksi terkait peristiwa ledakan tersebut. Dalam pengusutan kasus, polisi akan mengutamakan hak-hak anak. Sejalan dengan kami selalu mengedepankan juga terhadap pemulihan
baik itu pemulihan kesehatan maupun pemulihan kondisi psikologis dari para korban. Untuk menjamin proses penyelidikan dan penyidikan ini berjalan lebih mengedepankan pada hak-hak anak, Kepolisian akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan proses hukum yang berjalan tetap memenuhi hak-hak anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, topan Fungwong yang menerjang Filipina menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Sedikitnya 8 orang tewas dan jutaan warga lainnya harus bertahan di tempat pengungsian. Topan Fungwong yang juga dikenal sebagai Uwan menyebabkan kehancuran di sejumlah titik di Filipina. Permukiman warga dan ruas-ruas jalan rusak akibat diterpa ombak yang besar saat badai terjadi. Warga pun kehilangan tempat berteduh dan tidak bisa melakukan aktivitas akibat rusaknya infrastruktur. Sedikitnya 8 orang kehilangan nyawa akibat topan dahsyat itu, sementara pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 1,5 juta orang. Unit pemerintah daerah di Paculao dan Baler telah memobilisasi tim tanggap bencana untuk menyediakan tempat berlindung sementara, makanan, dan barang-barang bagi keluarga yang mengungsi. Pusat Perikatan Topan Gabungan telah mengklasifikasi Fungwong sebagai topan besar kategori 3. Di Manila dan kota Quezon, penghuni menerima makanan dan selimut di tempat penampungan sementara. Operasi bantuan bencana juga berlangsung di Provinsi Cagayan di utara, lebih dari 1.000 km di selatan, daerah yang paling parah terkena banjir dan angin kencang. Sekolah dan kantor pemerintahan ditutup di Pulau Utama Luzon, termasuk di Manila, tempat warga mulai membersihkan puing-puing setelah hujan deras mengguyur. Bencana ini terjadi hanya seminggu setelah topan Kalemagi menghantam kota-kota di Filipina yang menyapu mobil, rumah, dan kontainer pengiriman serta menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Pemirsa, KE Kalido bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP ini terus melakukan edukasi bagi pengunjung yang akan melakukan pendakian. Edukasi ini menekankan pentingnya menjadi pendaki cerdas yang tidak hanya mengejar puncak, tapi juga ikut untuk menjaga keselamatan juga kelestarian alam Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Pemirsa, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat tidak hanya menyimpan pesona alam yang indah dan juga memukau, namun juga menyimpan cerita tentang betapa pentingnya menjadi pendaki yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terus mengedukasi pengunjung agar pendakian tak hanya menjadi ajang menaklukkan puncak, namun juga wujud kepedulian terhadap alam dan keselamatan diri. Kegiatan edukasi dilakukan langsung di lapangan. Petugas memberikan arahan di setiap pos pemeriksaan, termasuk tentang penataan sampah, pembatasan barang bawaan, hingga standar perlengkapan pendakian. Dari langkah sederhana seperti membawa pulang sampah hingga ikut menanam pohon, semua menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian Taman Nasional ini. Pendakian tidak hanya sekedar untuk sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango, tetapi juga bagaimana sikap kita terhadap alam dan lingkungan. Mari kita jaga bersama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk kelestarian dan kebaikan bersama. Bersama TNGGP, KEK Lido telah melaksanakan berbagai program pelestarian alam di sekitar kawasan Lido dan Taman Nasional. Di antaranya memberikan bantuan kepada kelompok tani hutan Bodogol untuk pelestarian tanaman hoya, serta mendukung kegiatan edukasi masyarakat bersama polisi hutan TNGGP pada tahun sebelumnya. Lewat kampanye Pendaki Cerdas, petugas TNGGP terus meningkatkan pentingnya membawa perlengkapan sesuai standar, mematuhi jalur resmi, dan selalu siaga terhadap perubahan cuaca. Pemirsa, menjadi pendaki yang cerdas bukan hanya tentang mencapai puncak, namun juga tentang memaknai perjalanan itu sendiri, menjaga diri, menjaga alam, dan juga meninggalkan jejak kebaikan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.